di sini saya akan membuat tutorial. Video di sini saya akan membuat tugas uji normalitas pada data the file. Untuk datanya itu kita akan membuat tesis alfa 1% dan menjelaskan kesimpulan akhir dari uji dan kesimpulan dari hipotesis apakah hipotesis tersebut normal atau tidak. Dan sekarang kita masuk dalam tugasnya. Nah, sekarang kita sudah di Excel dan tersedia data-data sebanyak 55 data siswa yang memiliki nilai matematika yang berbeda di sini. Ada data tunggal dan di sini ada tabel yang di sini nanti kita akan mengubah data tunggal ini menjadi data kelompok dan kita akan mendistribusikan. Apakah data tunggal ini distribusi normal atau tidak? Secara terbesarnya itu apakah normal tidaknya dengan cara membuat hipotesis yang nantinya apabila hipotesisnya uji square-nya hitungannya lebih kecil dan lebih besar atau sama dengan K square tabelnya, maka data-data ini akan ditolak atau tidak distribusi normal. Dan apabila data hitungannya lebih kecil dari data tabelnya, lebih kecil dari maka data tersebut normalitas distribusi sekarang kita mulai pertama dari nilai maksimal. Ada nilai maksimal, nilai minimal. Dan kita bisa menggunakan bantuan Excel. Sama dengan max, kita ketik max, selalu kita blok semua data siswa, nilai matematika sampai nilai matematika di bawah, lalu enter, maka muncul nilai maksimalnya 98 di antara nilai-nilai minimal terbesarnya. Lalu nilai minimal atau nilai terkecil pencet ini sama, lalu kita blok datanya sampai bawah lalu enter, maka akan muncul nilai-nilai minimalnya. Atau nilai terkecilnya kita ulangi sama dengan minimal min, kita blok sampai bawah lalu enter, maka akan muncul nilai minimalnya 60. Atau nilai terkecilnya dari ini n-nya adalah data dan data siswanya adalah 55 di sini. Dan ada dicari hasil jangkauan banyak ya kelas. Nilai maksimal dikurangi nilai minimal atau selisih antara nilai maksimal sama nilai minimal. Kita menggunakan bantuan Excel sama dengan lalu kita blok bagian nilai maksimal dikurangi kita blok nilai minimal lalu enter sama dengan maka muncul nilainya 38. Banyak kelas rumusnya itu 1 tambah kita bisa uji coba sama dengan 1 ditambah kita buka kurung 3,3 dikali ini lambangnya kita pakai tanda bintang seperti ini, lalu log, kita cari log ada di sini dan logaritma log, lalu nilai n kita pencet dari nilai n. Sepertinya di sini ada kesalahan sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3 kita dikali log logaritma
Logaritma dari angka ini kita blok bagian-bagiannya log, maka kita enter. Lalu munculnya nilai 6,74. Ini kita bulatkan menjadi lalu 7. Lalu panjang kelas, ada cara mencari panjang kelas. Jangkauan dibagi banyak kelas, kita pakai bantuan Excel lagi. Sama dengan 38 dibagi, itu tandanya garis miring seperti ini, kita blok. Bagian banyak kelas, enter, maka akan muncul nilainya. Nah, lalu di sini ada data interval atau fiksi. Data interval kiri sebelah kanan. Untuk data interval sebelah kiri adalah data nilai atas bawah. Sebelah kanan ini batas atas. Contohnya seperti ini. Misal nilai maksimal akan di sini nilai terbesarnya 98, kita isi di sini 98 di sebelah kirinya. Di sini ada panjang kelas 6, yaitu selisihnya berarti 98. 6 di sini 93, lalu di atasnya sebelah kirinya kita kurangi 6 lagi, lalu hasilnya 87. Lalu di atasnya lagi kita isi 86, begitupun seterusnya. Lalu di atasnya kita isi lagi 80. Ini 75, lanjut. Terusnya dikurangi 6. 74, sebelahnya 73. 70. 69, dan di atasnya 68, dan ini di atasnya 63, ada 62, sebelah kirinya 57, dan sebelah data ada tabel FI. Tabel FI ini artinya frekuensi, yaitu dia beberapa banyak nilai yang muncul di antara nilai batas bawah, nilai batas atas, di antara angka 57 sampai 62, berapa banyak data yang muncul di dalam data menggunakan bantuan Excel sama frekuensi. Lalu kita blok data nilai matematika yang akan kita cari. Frekuensinya sampai bawah, lalu kita ketik titik koma. Untuk di laptop menggunakan titik koma, lalu kita blok bagian data interval atasnya, data atasnya batas atas, lalu enter, maka akan muncul nilai 4, 10, 7, 12. Untuk nilai 7 sampai 62 berapa, ada 4 kali muncul di dalam data ini. Untuk angka 63 sampai 68 muncul dalam data ini, begitupun seterusnya. Dan di sini adalah jumlah atau sigma dari F, sigma dari frekuensi. Seharusnya di sini ada otomatis, cuman di laptop saya bermasalah. Biasanya kita pakai zoom untuk menjumlahkan ini. Zoom kita blok. Nah, jumlah bermasalah 55, tapi di laptop apabila di enter maka jadi saya akan ketik manual 4, 10, 7, 12, 12, 3, 7, dan jumlahnya sigmanya 55. Dan di tabel sebelahnya ada XI, adalah nilai tengah. Nilai tengah dari batas bawah sama batas atasnya. Nilai tengah di antara 57 sampai 62. Untuk nilai tengahnya, cara mencari tengahnya Excel sama dengan buka kurung, kita blok data interval bawah, data interval atas kurangi data interval bawah. Salah data interval atas ditambah data interval bawah,
dibagi dulu data interval atas tambah data interval bawah, tutup kurung dibagi 2 garis, miring bagi 2 meter, maka akan muncul nilainya. Lalu kita tarik di sini, maka akan muncul semua nilai data dan di sebelahnya ada data tabel XI X frekuensi. Kita langsung saja PO langsung sama 54 dikali tanda bintang, kita blok bagian XI, lalu enter, munculnya nilainya. Dan di sini ada tabel-tabel merah, ini jumlah. Kita akan mengisi tabel dengan jumlah dari semua data yang di atas ini. Caranya seperti ini, sama dengan zoom jumlah, lalu kita blok bagian atas, lalu enter, maka akan munculnya nilainya. XI X bar-nya ini kita cari ada di sini di rata-rata, bar kita ada blok, dia ada kolom di sini. Pertama kita cari XI barnya atau menggunakan ini sigma FI. Jumlah dari XI pertama kita ketik dulu sama dengan di sini, sama dengan kita blok ini sini sama dibagi XI, maka akan munculnya enter. Karena kita sudah dapat data-datanya X barnya, sini XI barnya, XI-nya ini 59,5, lalu dikurangi XI bar. Nah, supaya tidak terjadi penggeseran nantinya ini, kalau misalnya langsung dia akan nilai seperti ini, maka akan muncul terjadinya fluid seperti ini. Supaya tidak terjadi ini, maka kita akan menggunakan cara seperti ini, sama dengan XI kita blok seperti tadi, lalu dikurangi X bar. Nah, di antara X bar ini ada ini huruf I, kita kasih tanda dolar supaya dia terjadi seperti tadi, kasih tanda antara, lalu enter, kita tarik garis ke bawah, maka tidak akan terjadi polu seperti tadi. Dan tabel XI X bar pangkat 2 barnya kita seperti rumus tadi, kita akan ikuti rumus dengan XI bar pangkat 2 ini, kita pakai pangkat lalu enter, maka akan muncul nilainya. Dan kita tarik seperti tadi, tarik garis, ujung tarik bawah, maka akan muncul semua. Lalu di tabel sebelahnya lagi ada X bar P FI kali bersama kita rumus FI ini dikali tanda ini, tanda bintang X berapa dikali, maka akan muncul nilainya. Dan ke bawah maka muncul semua nilai. Dan nilai ini ada tabel merah lagi, jumlah atau sigma dari semua ada di atas seperti tadi. Menggunakan zoom kita blok bagian atas ini yang akan dijumlahkan kalau akan muncul semil. Dan kita lanjutkan setelahnya standar deviasi. Standar deviasi, untuk mencari standar deviasi kita menggunakan rumus yang di sini akar sigma FI XI X bar pangkat 2. Caranya seperti ini. Pertama sama dengan buka kurung jumlah FI X bar ini pangkat 2. Ini kita blok, lalu kita kasih akar itu di pangkat 1/2 atau bisa menjadi pangkat 0,5. Kita ulangi, pangkat 0,5 pangkat rumusnya ini dibagi dulu, sigma Fx X bar dibagi sigma Fi 55, lalu pangkat
0,5. Ini jangan lupa dikasih tanda kurung, buka kurung, tutup kurung, maka akan muncul nilai antar kurung, maka akan muncul. Dan di bawahnya ada observasi batas kelas JWZPI. Maka KS dapat observasi nilai matematika data, observasi nilai matematika sebelah kiri dan sebelah kanan sama seperti tadi. Interval sama seperti data. Langsung saja kita copy, kontrol, tempel di sini. Maka akan muncul. Begitu sama seperti yang di atas, kita blok, Ctrl Z, ulang kita Ctrl Z, Ctrl V. Nah, dan sebelahnya ada batas kelas bawah batas kelas. Dan nilai data observasi batas bawah dik 0,5, dan untuk batas-batas kelas ini, nilai atas yang di data observasi batas kelas ditambah 0,5. Untuk yang bawah ini 0,5, contohnya seperti ini, sama dengan 57 dikurangi 0,5, enter, maka akan muncul nilainya. Ini 56,5, kita tarik ke bawah semuanya. Oke, dan untuk nilai atasnya kita tambah 0,5 sama dengan data observasi batas atas, ditambah 0,5, enter, lalu kita tarik seperti tadi, dan maka akan muncul nilainya di sebelah tabel Z. Di bawah ada sebagian cara mencari tabel Z. Bawah Z, atas dari rumusnya batas kelas bawah dikurangi untuk mencari batas kelas batas Z. Bawah batas kelas sama dengan batas kelas bawah dikurangi X bar dibagi standar. Di fase kita bisa menggunakan Excel sama dengan batas kelas bawah kita blok. Oh, jangan lupa untuk dikasih tanda kurang di sini, buka kurung di sini. Di sini dikurangi batas, kurangi X barnya ada di sini rata-rata, dan untuk tidak terjadi volume seperti tidak kita tanda antara huruf E-nya ini. Standar dolar di sini, lalu tutup kurung dibagi standar deviasi, bagi garis miring standar deviasi ada di sini, dan sub tidak terjadi di sini supaya tidak terjadi volume. Di bawahnya enter, maka akan muncul nilai-nilainya. Lalu kita tarik ke bawah, maka akan muncul semua nilainya. Oke, untuk batas kelasnya atasnya pun begitu, sama dengan buka kurung batas kelas atas dikurangi X bar. Jangan lupa dikasih tanda bar, jangan lupa ditaruh dolar di antara huruf, lalu tutup kurung dibagi garis, bagi standar deviasi, lalu jalur N kita kasih, jangan lupa standar dolar lagi, lalu enter. Oke, di sini kita tarik ke bawah ujungnya sampai ke, dan sebelahnya ada tabel Z. Di bawah ini kita akan bisa melihat di tabel distribusi normal standar. Kita buka tabel distribusi normal standar, ada di sini tabel distribusi normal standar, kita buka. Nah, di sini muncul yang pusing ada Z, di bawahnya itu acak. Untuk mencari seperti tadi, tab Z bahwa kita bisa memilih batas Z bawah. Dengan kita lihat di sini ada data tabel Z bawah.
Cara manualnya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan jelaskan menggunakan bantuan Excel cara manualnya. 19991 kita lihat di sini. Lihat 3 angka pertamanya. 1,99. Kita lihat di sini 1,9. Nah, di angka Z ini ada di bawahnya. 1,9 lalu angka setelahnya ya tadi 1,99. Di sini ada angka 9 kita lihat di bawahnya. 1,99 bertemu di 0,233. Kita lanjut di sini 0,233. 0,0233. Maka akan muncul nilai begitu. Tunda atas tabel pertamanya. Min 1,42. 1,4 bertemu di 0,078. Min 0,0778. Iya kan ya? Pas itu caranya manualnya. Untuk cara cepatnya bisa menggunakan Excel seperti ini. Sama dengan kita ketik norma dis lalu kita pencet Z, kita blok ke bagian Z bawahnya, maka akan muncul nilainya seperti tadi 0,233. Benar kan? Yang tadi ini. Yang tadi di angka 1,99. Pas begitu nilai atasnya ini langsung pas saja kita tarik garis ke bawah. Untuk nilai atasnya juga kita cari menggunakan bantuan Excel sama dengan kita pencet norm dis, kita blok bagian Z atas lalu enter, maka akan menjadi nilainya. Sama dengan tadi mungkin ada sedikit perbedaan nilainya, tapi beda sedikit itu tidak akan masalah. Ini untuk tabel distribusi normal standar kita tarik ke bawah, maka akan muncul semua nilainya setelah ada di tabel PI. Atau untuk mencari proporsi itu adalah selisih tabel Z. Tabel Z atas antara selisih antara DU ini, jadi kita kurangi saja. Namun di sini agar tidak terjadi minus, agar supaya jangan dibikin minus menggunakan bantuan Excel, kita menggunakan ABS, nilai absolut angka, supaya minusnya nantinya kita blok bagian nilai tabel Z bawah dikurangi tabel Z atas. Ini adalah selisihnya nilai tabel Z bawah dikurangi nilai tabel Z atas, selalu enter, maka akan muncul nilainya. Lalu kita tarik ke bawah supaya muncul semua nilainya. Maka muncul semua nilai, dan sebelahnya ada nilai harapan. Nilai harapan. Untuk mencari nilai harapan adalah rumus PI dikali N, yang tadinya dinilai ini 55. Jumlah dari seluruh data yang ada di sini. 55 ini harapannya PI dikali, jadi kita langsung saja sama dengan PI proporsi dikali ini nilai harapan dikali N. Nah, di sini agar tidak terjadi seperti tadi evaluate, tadi kita kasih dolar di antaranya. Kalau enter maka akan muncul nilainya, dan ini kita tarik garis ke bawah. Tarik ujungnya ke bawah, maka akan muncul semua nilainya.
Oke, nah kita sudah sampai di penghujung acara tabel square di sini. Ada rumusnya UI, I pangkat 2, PI dan harapan atau frekuensi. Kita langsung saja sama buka kurung. OI 4 dikurangi EI. Ini ada nilai harapan di sini, tutup kurung, tutup kurung di pangkat 2. Dibagi nilai harapannya. Lagi nah, agar tidak terjadi kesalahan di sini kita kasih tambah, kasih tanda kurang lagi. Buka kurung lagi di kedua ini supaya dia mengerjakan terlebih dahulu yang di depan ini, lalu enter, maka akan muncul nilainya 0,345. Kita tarik ujung ke bawah, maka akan muncul semua nilai. Dan di sini ada tabel dan jumlah dari semua nilai di atas seperti tadi. Kita menggunakan rumus sama dengan sum dengan bantuan Excel atas, lalu enter, maka akan munculnya. Dan nilainya itu 1879. Dan di sini ada derajat kebebasan. K3 ini adalah nilai yang tadi ini. Banyak kelasnya adalah 7 di sini. Kan kita sudah buat kan tadi 7. 7 kurang 3 sama dengan 4. Tunggu. Kita sama dengan saja menggunakan Excel. 7 dikurangi 3. Enter, maka akan munculnya 4 di sini. Di sini A alfa seperti yang ditegaskan tadi oleh BLDes. Di sini ada di dalam soalnya tadi. Menggunakan alfa 1%. Alfa 1%. Caranya nilai tabel K square. Untuk mencari nilai tabel square-nya 0,01. Untuk mencari nilai tabel K, square-nya kita bisa melihat di sini ada tabel disediakan, tabel K square. Di dalam GCR Google Classroom tabelnya ada di sini. Nah, di sini ada DK atau derajat kebebasan 1 sampai 30 dan ada taraf signifikasi 50%, 30%, 20%, 10%, 50%, 1%. Kita akan gunakan alfa 1%. Ada alfa 1% untuk derajat kebebasannya. Jadi kita lihat di sini derajat kebebasannya 4, tabel alfanya 1%, jadi bertemu di angka 13,277. Dan untuk nilai hitungannya, nilai hitungan K pangkat Simakot square 10,879. Akhirnya kita ketemu nilai hipotesisnya. Untuk membuktikan nilai hipotesisnya tersebut normal atau tidaknya. Distribusi normal atau tidaknya kita bisa lihat di sini. HO jika dihitungkan lebih besar atau sama K tabel dan akan diterima jika K hitungannya lebih kecil dari K tabel di sini. K hitungannya lebih kecil daripada tabelnya, jadi kita square hitung lebih kecil, maka
maka hipotesis ini diterima, data hipotesis ini distribusi normal. Sekian dari saya, Bu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.